Assalamualaikum. Baik anak-anak, ketemu lagi dengan pelajaran IPA bersama Miss Resti. Kali ini topik pelajaran yang akan kita bahas adalah materi IPA Fisika tentang gaya dan gerak. Ini adalah pembelajaran IPA di kelas 8 di KD 3.2. Baik anak-anak, kalau di bab pertama kita sudah belajar tentang gerak pada makhluk hidup ya, dan sekarang kita akan belajar tentang gerak pada benda yang tidak hidup. Baik, kalau kalian lihat di buku IPA kalian, di situ ada gambar ya, ada gambar orang sedang mengayuh sepeda. Jadi terlihat di situ ada seorang laki-laki ya itu mengayuh sepeda, artinya dia sedang melakukan suatu gerak. Sepeda pun juga melakukan suatu gerakan. Nah, jadi benda-benda di sekitar kita itu juga bergerak ya. Mobil yang mogok itu didorong juga dikatakan bergerak. Buah kelapa yang jatuh dari pohonnya itu juga disebut bergerak. Namun dalam fisika sebuah benda itu dikatakan bergerak jika memenuhi syarat tertentu. Apa saja? Mari kita pelajari hari ini. Oke, next. Jadi, pengertian gerak itu adalah suatu benda dikatakan bergerak terhadap suatu titik acuan atau terhadap benda lain jika jarak atau posisi antar keduanya berubah. Jadi, gerak adalah perubahan tempat atau kedudukan suatu benda dari sebuah titik acuan. Jadi ini ada disebut gerak itu selalu bersifat relatif. Maksudnya bagaimana? Jadi ada diceritakan ya di sini dengan contoh. Seorang anak bernama Nadia itu sedang berada di dalam mobil yang melintasi seorang pengamat yang berada di tepi jalan raya. Jadi pengamat di tepi jalan itu mengatakan dan melihat bahwa Nadia sedang bergerak bersama mobilnya. Ya, sedangkan Nadia yang berada di dalam mobil akan melihat bahwa pengamat yang bergerak dengan arah yang berlawanan dengan si Nadia tadi. Di sini menunjukkan kalau gerak itu bersifat relatif, tergantung pada pengamat dan titik acuan yang digunakan. Contoh yang lainnya, misalnya kalian sedang berada di dalam bis ya, dalam bis melewati suatu jalan yang lurus di mana jalan itu banyak tiang listrik di pinggirnya. Maka kalian di dalam bis akan melihat tiang listrik itu seperti berjalan berlawanan arah dengan kalian. Namun yang sebenarnya kalianlah yang bergerak bersama mobil tersebut. Jadi itu pengertian dari gerak bersifat relatif. Next. Nah, ayo coba kita lakukan ya kegiatan berikut ini. Jadi kalian yang sedang di rumah, silakan berjalan-jalan di dalam rumahnya masing-masing dengan membawa pena di dalam saku baju kalian. Nah, sambil berjalan tersebut, pegang juga penghapus dan tangkap lagi penghapus itu secara berulang-ulang. Nah, apa yang bisa kita simpulkan dari peristiwa itu? Jadi, dari kegiatan atau peristiwa yang bisa kalian lakukan itu pertama, pena di dalam saku baju kalian itu tidak bergerak terhadap kalian karena jarak dan posisi pena terhadap kalian itu tetap tidak berubah. Namun, kalian dapat dikatakan melakukan satu macam gerak ya, yaitu gerak terhadap dinding rumah ya. Nah, kemudian penghapus itu juga dapat dikatakan melakukan dua macam gerakan, yaitu gerak pertama dia penghapus itu bergerak terhadap kalian, kemudian gerak kedua dia bergerak terhadap dinding rumah kalian. Jadi paham ya, suatu benda bisa dikatakan bergerak jika ada perubahan jarak ataupun posisi dari titik acuannya. Next. Nah, gerak juga bisa dibedakan menurut keadaan benda. Ada yang disebut gerak sebenarnya, ada juga yang disebut dengan gerak semu. Apa itu gerak sebenarnya? Gerak sebenarnya adalah gerak suatu benda yang diakibatkan oleh perubahan jarak atau posisi benda terhadap titik acuan. Artinya benda-benda itu benar bergerak ya. Kemudian gerak semu adalah gerakan suatu benda yang sebenarnya diam, namun oleh pengamat terlihat benda tersebut seolah-olah bergerak seperti yang tadi kita naik bis ya dalam mobil, kemudian kita melihat pohon-pohon atau tiang listrik di jalan itu seperti bergerak meninggalkan kita, padahal sebenarnya kita yang bergerak bersama bis tersebut. Nah, kemudian
gerak juga dibedakan berdasarkan bentuk lintasannya, ya. Berdasarkan bentuk lintasan, gerak dibedakan menjadi 4. Ada gerak lurus, ada gerak melingkar, gerak parabola, dan gerak tidak beraturan. Gerak lurus artinya lintasannya lurus, ya. Contohnya misalnya LRT yang di lintas MRT, ya, yang di lintasan sangat lurus gitu. Kemudian misalnya mobil dengan kecepatan tinggi di jalan tol yang lurus, itu disebut gerak lurus. Kemudian gerak melingkar, yaitu gerak dengan lintasan berbentuk lingkaran atau bagian dari lingkaran. Contohnya gerak jarum jam yang mengelilingi jam tersebut, ya, itu gerak melingkar. Kemudian gerak parabola, yaitu gerak dengan lintasan berbentuk parabola, misalnya main basket, ya, kalian melemparkan basket ke ring, itu merupakan gerak parabola. Dan terakhir, gerak tidak beraturan, artinya gerak dengan lintasan yang tidak beraturan. Next. Nah, kalau kita bicara tentang gerak benda, maka itu akan berhubungan dengan kelajuan dan kecepatan, di mana suatu benda bergerak itu juga ada jarak dan perpindahan. Apa perbedaan jarak dan perpindahan? Jarak adalah panjang lintasan yang ditempuh oleh benda. Nah, jadi berapa kilometer atau berapa meter benda itu bergerak, itu disebut jarak, ya. Jarak ini termasuk besaran skalar, artinya dia punya nilai saja berapa meter, seperti itu. Nah, kalau perpindahan itu seberapa jauh benda tersebut berpindah dihitung dari titik awal tanpa memperhatikan bentuk lintasannya, ya, walaupun misalnya jaraknya dari barat ke timur, ke selatan, kemudian kembali ke barat, gitu ya. Nah, tapi kalau perpindahan hanya menghitung berapa dia dari titik awal sampai titik akhirnya, ya. Perpindahan ini termasuk besaran vektor, punya nilai dan arah. Nah, contohnya di gambar itu, yang Miss berikan, titik awalnya dengan titik akhir, ya, ditarik satu garis lurus, itu disebut dengan perpindahan. Sedangkan jaraknya dia mungkin melintasi jarak yang berliku-liku. Nah, ya, garis yang berliku-liku itu adalah jaraknya. Oke. Next. Nah, kemudian kelajuan dan kecepatan, ya. Sama rumusnya, V sama dengan S per T. Jadi kelajuan adalah besarnya jarak yang ditempuh oleh suatu benda yang bergerak dalam tiap satuan waktu. Jadi V itu kelajuan, S itu jarak dibagi dengan waktu. Nah, kelajuan ini merupakan besaran skalar, ya. Jadi sama seperti jarak tadi, ya, hanya memiliki nilai dengan satuan saja. Sedangkan kecepatan bedanya itu merupakan besaran vektor, ada nilai dan arah geraknya. Nah, biar kita lebih paham, maka kita tunjukkan perbedaan kelajuan dan kecepatan ini dalam rumus. Jadi contohnya, ya, sebuah benda itu bergerak ke timur 100 meter. Kemudian benda tersebut kembali ke barat sejauh 50 meter. Waktu yang dibutuhkan benda tersebut adalah 25 sekon. Maka dari soal tersebut kita ketahui jarak yang ditempuh benda adalah 100 meter ditambah 50 meter sama dengan 150 meter. Sedangkan perpindahan benda tersebut, kalian tinggal kurangkan saja, dia kan ke timur 100 meter. Kemudian kembali lagi ke barat 50 meter. 100 dikurang 50 sama dengan 50 meter. Maka kelajuan itu menggunakan jarak, ya, Nak, ya. Jadi kelajuan sama dengan jarak dibagi waktu. Jaraknya 150 meter dibagi 25 sekon sama dengan 6 meter per sekon. Sedangkan kecepatan itu perpindahan dibagi waktu, yaitu 50 meter dibagi 25 sekon. Jadi kecepatannya 2 meter per sekon ke arah timur. Jadi paham, ya? Jadi kalau kelajuannya ternyata cuma 6 meter per sekon, sedangkan kecepatannya 2 meter per sekon ke arah timur. Jadi menunjukkan ada nilai dan arah kalau kecepatan. Oke, next. Nah, selanjutnya setelah bicara tentang kelajuan, kecepatan, kita juga bicara tentang percepatan. Percepatan itu dilambangkan dengan A, ya. A itu percepatan, satuannya meter per sekon kuadrat.
Nah, rumus dari percepatan A sama dengan VT min V0 dibagi T. Apa itu VT? VT adalah kecepatan akhir sebuah benda. Dikurang dengan V0, kecepatan mula-mula dibagi dengan waktu. Itulah harus kalian ingat A sama dengan VT min V0 dibagi T. Atau yang misalnya ditanya VT ya, kecepatan akhir, maka tinggal di ubah saja VT sama dengan V0 plus A dikali T ya. Nah, jadi anak-anak di situ ada gambar tentang percepatan ya. Jadi nanti ada gerak juga yang disebut dengan GLB, GLBB. Jadi gerak lurus beraturan itu disebut dengan GLB, gerak lurus berubah beraturan itu disingkat dengan GLBB. Nah, kalau GLB artinya dia beraturan, maka ini ada alat yang disebut dengan ticker timer ya. Ticker timer ini digunakan untuk menentukan menggambarkan kecepatan sebuah benda ya dalam fisika. Biasanya sering muncul soal-soal tentang ticker timer ini ya. Jadi untuk anak-anak ketahui, ini gambarnya kalau GLB maka ketukan kecepatan benda itu sama ya, artinya konstan. Sedangkan GLBB, gerak lurus berubah beraturan dipercepat, maka itu dimulai dari ketukannya rapat kemudian sampai renggang. Sedangkan GLBB diperlambat dari renggang ya sampai ke rapat. Oke, next. Nah, ini adalah contoh yang disebutkan tadi. Gerak lurus beraturan dan gerak lurus berubah beraturan. Nah, lihat gambar untuk gerak lurus beraturan. Jadi artinya dia konstan gerak lurus benda dengan kecepatan yang konstan. Misalnya ada seorang pengendara motor itu mengendarai selama 3 jam. Di 1 jam pertama kecepatannya 30 km per jam. Di 2 jam ya berikutnya dia kecepatannya tetap 30 km per jam. Sampai 3 jam dia mengendarai motor, kecepatannya tetap 30 km per jam. Maka itu disebut dengan GLB. Nah, selanjutnya bagaimana dengan GLBB? Nah, GLBB tadi namanya berubah beraturan ya, artinya bisa dipercepat, bisa juga diperlambat. Kalau dipercepat, contohnya ya, contoh peristiwanya itu apel yang jatuh dari pohon. Jadi langsung cepat ya, dipercepat, makin ke bawah dia makin cepat. Atau seseorang yang naik sepeda kemudian di jalan yang menurun, maka semakin dia ke bawah makin cepat ya. Kemudian air terjun, meteor yang jatuh ke bumi atau pesawat yang akan lepas landas, makin turun dia makin cepat. Sedangkan contoh GLBB yang diperlambat itu contohnya kalian mengayuh sepeda di jalan yang mendaki. Jadi semakin ke atas semakin lambat ya, atau mobil yang direm. Nah, itulah contoh-contoh peristiwa untuk GLB dan GLBB dipercepat dan diperlambat. Baik anak-anak, itu saja ya materi kita hari ini. Jadi hari ini kalian sudah tahu bagaimana suatu benda itu bisa dikatakan bergerak. Kemudian kalian juga tahu apa itu kelajuan, kecepatan, percepatan, dan kalian juga tahu macam-macam gerak ya. Gerak lurus beraturan, gerak lurus berubah beraturan ya. Untuk lebih memahami, nah silakan kalian baca ya di buku kalian itu dari halaman 33 ya sampai dengan 44. Nah, jika ada pertanyaan seperti biasa, Miss siap untuk menampung pertanyaannya dan menjawab pertanyaan kalian. Oke, selamat belajar. Assalamualaikum.